Selamat pagi, sahabat kreatif. Membahas tentang novel sejarah, yaitu contohnya adalah novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca, karya Pramudia Anantatur. Nah, ini merupakan novel sejarah yang baik untuk dibaca, karena di dalam novel ini banyak sekali hal-hal baru yang bisa dijadikan pelajaran di masa yang akan datang. Nah, dengarkan ya novel sejarah tentang Rumah Kaca. Pelarian-pelarian politik dari Nederland, Snelflit, dan Bars itu semakin giat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Mereka membuka pidato di mana-mana, seperti takkan kering kerongkongan mereka. Lari dari pertentangan intern di Nederland, ke Hindia. Mereka anggap diri seakan-akan jago-jago tanpa lawan. Seakan-akan Hindia negerinya sendiri yang dipayungi oleh hukum demokratis. Beruntung mereka bergerak hanya di kalangan orang-orang yang berbahasa Belanda, yang menduduki tempat sosial yang rendah dan hidup dalam kemasyugulan. Sekalipun mereka orang-orang Eropa dan bukan jadi urusanku, tapi mau tak mau terlibat ke dalam urusanku juga. Mereka memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan, karena Surabaya adalah markas berkat Syarikat Islam. Mereka akan lakukan induksi langsung dan tidak langsung terhadap syarikat. Mas Cokro, Kaisar, yang masih kekanak-kanakan dalam politik itu harus dibikin kebal terhadap induksi mereka. Dia harus lebih banyak miring ke agamanya sendiri daripada ke arah radikal ambangan Eropa ini. Bagan untuk mengembalkan sang kaisar telah kubuat sampai terperinci setelah Sepku menekan aku dengan berbagai cara. Bukan sampai di situ saja, Sepku sampai merasa perlu menggunakan gertakan seakan-akan khawatir telah kutipu atau kujebak. Bagaimana Tuan dapat menyimpulkan mereka bermaksud mempengaruhi Syarikat Islam? Dapatkah Tuan membuktikannya? Ucapan yang meragukan kemampuan itu memang menyinggung kehormatanku. Semestinya ia bisa lebih bijaksana sedikit. Sebenarnya, kataku dengan tekanan yang menekan juga, Tuan sendirilah yang semestinya menyimpulkan dan membuktikan, bukan yang sebaliknya seperti ini. Mereka bukan pribumi. Baganku memang hanya menjauhkan syarikat dari mereka, hanya menjauhkan agar tidak terkena induksi. Beberapa hari kemudian bagan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuanku, dan sepucuk nota dari Sepku menyatakan ia tidak puas dengan hanya menjauhkan, harus ditarik terus sampai mempertentangkan keduanya. Mempertentangkan dua golongan dari pandangan dan sikap yang berlain-lainan memang terlalu gampang, tetapi akibatnya akan berlarut. Syarikat akan menghadapi mereka sebagai orang Eropa pada umumnya, dan kebencian pukul rata pada Belanda akan menjadi hasilnya. Sedang sayap Marco yang selama ini tidak mendapat medan untuk berpawai akan menggunakan kesempatan ini. Bila ia memisahkan diri dari pimpinan Mas Cokro, dengan sayangnya ia akan menjadi sangat berbahaya. Perkembangan secepat itu belum lagi diharapkan. Apakah Tuan sudah bermaksud melawan pemerintah? Karena aku tahu inisiatifnya takkan berjalan tanpa rumusan dan tanda tanganku. Aku hadapi dia dengan cadangan. Kalau perintah itu diberikan padaku setelah predikat tenaga ahli, itu dicabut oleh Guberman. Aku akan lakukan dengan segera, Tuan. Kalau tidak, aku masih punya hak untuk menolak. Mukanya jadi kemerah-merahan karena berang. Ya, kau akan kupermain-mainkan, Tuan. Mari kita lihat siapa yang lebih tahan. Tetapi ia tak mendesak lagi dan pergi dengan bersungut-sungut. Notanya datang lagi. Isinya bernada curiga terhadap aku sebagai simpatisan salah sebuah dari organisasi tersebut. Jelas dia belum kenal siapa Pangembanan. Sekali orang bernama Panggemanan, ini jadi Algemen Secretary.
bahkan mudah orang dapat mengiksarkan sejengkal pun dari tempatnya. Aku simpan baik-baik nota itu dan kujawab, sekarang datang waktunya ia akan mencari-cari kesalahan. Mulailah aku mengingat-ingat secara kronologis pekerjaanku sejak 1912 sampai masuk tahun 1915. Hanya ada satu hal yang bisa digugat, analisa dangkal tentang naskah-naskah Raden Mas Mingke yang aku anggap tidak berharga. Naskah-naskah itu aku simpan di rumah untuk jadi milik pribadi. Maka analisis yang kurang bersungguh-sungguh itu mungkin memberi peluang untuk menuduh aku menyembunyikan sesuatu, pendapat atau kenyataan. Apa boleh buat, aku akan tetap berkukuh. Naskah-naskah itu lebih bersifat pribadi daripada umum. Dan aku katakan naskah itu telah dibakar langsung di kantor dalam tong kaleng kecil di kamarku. Walau begitu aku harus bersiap-siap. Pidato Senlit mulai bermunculan dalam terjemahan Melayu dalam terbitan koran-koran di Salah, Semarang, Madiun, Surabaya. Juga pidato-pidato bars yang mampu berbahasa Melayu dan Jawa dengan fasih. Tapi koran-koran Jawa Barat dan Betawi tampaknya tenang-tenang saja. Pengaruhnya mulai menjalari panggung pribumi. Tampaknya pengaruhnya dapat diibaratkan seperti roda. Sekali orang mengenal dan menggunakannya, dia lantas jadi bagian dari kehidupan. Dalam pertunjukan langsung di Salah, jelas benar pengaruh ini bekerja. Lakon yang dimainkan kala itu adalah Surapati. Setelah beberapa minggu berlalu, ternyata pemain peran utama sebagai Surapati adalah orang yang itu juga, Marco. Secara khusus, kusiapkan bagan peta pengaruh. Dalam waktu seminggu, dapat kulihat bahwa pengaruh itu laksana lelatu yang memercik dan meletik-letik ke kota-kota pelabuhan di Jawa Tengah dan Timur, memasuki pedalaman dan memerciki wilayah-wilayah pabrik gula, semua wilayah pabrik gula. Dewan Hindia telah meminta pada Gubernur Jenderal, demikian yang kudengar dari omongan orang, agar tenaga-tenaga kepolisian sudah mulai berpengalaman dalam mengawasi kegiatan politik pribumi ditetapkan kedudukannya untuk mengurusi soal ini. Kepolisian setempat yang telah mengambil inisiatif untuk pekerjaan ini supaya diberi pengukuhan. Badan koordinasi supaya dibentuk untuk membantu pembentukan seksi khusus ini. Dasar dari permintaan itu adalah kegiatan politik pribumi yang semakin menanjak dengan semakin melonggarkan hubungan antara kerajaan dengan Hindia. Kalaupun ada rencana mengiring bantuan militer dari kerajaan, tak mungkin bisa diharapkan dalam situasi perang dunia. Maka juga angkatan perang Hindia seyogyanya diperbesar untuk dapat menghadapi segala kemungkinan. Nah, itulah cuplikan dari novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca karya Pramudia Anang Tatu. Sahabat kreatif kelas 3, nanti kalian analisis ya kebahasaannya dari segi menggunakan, apakah dia menggunakan banyak kata lampau, kemudian dilihat dianalisis ya. Pertama, kalimat bermakna lampaunya yang mana?